Kalian pasti pernah nonton video dokumentasi, tapi ada orang yang bikin video dokumentasinya meliputi hanya kegiatan yang ada aja. Tapi ada juga yang bisa mengubah video dokumentasi tersebut menjadi sebuah storytelling sendiri. Dan yang membuat liputan menjadi sebuah cerita yang luar biasa menyenangkan untuk ditonton. Dan gue pengen share creative proses gue bagaimana gue bikin video dokumentasi yang buat gue sendiri. Yang gue biasanya mengeluarkan begitu banyak creative proses di baliknya untuk membuat acara selalu seru. Karena goal gue untuk bikin video dokumentasi adalah membuat elu yang nonton nyesel gak datang ke eventnya. Let's break it down. Pertama selalu ke pre-production. Kalau gue pre-production, gue selalu over-prepare. Gue kalau dokumentasi, gue selalu bawa sebisa mungkin semua gear-gear yang menurut gue akan menginspire gue ketika di tempat syuting nanti. Kayak misalkan, kalau buat gue, variety of compositions itu buat gue penting. Kalau gue ambil liputan, gue nggak pernah mau white-white doang, nggak pernah mau tele-tele doang, nggak pernah mau medium-medium doang. Di sini gue biasanya selalu bawa lensa yang white-nya nggak jelas, yang kayak fish eye gitu misalnya 9 mili gue biasanya. Terus gue ada lensa white yang standar kayak ini ada 16 mili. Terus gue ada yang kayak low light performance lens kayak ini f1,2 jaga-jaga aja kalau gue nggak punya kesempatan untuk dapetin sumber cahaya. Dan gue juga biasanya bawa lensa yang lumayan zoom kayak gue, tapi gue biasanya manual. Gue pakai Voigtlander 50 mil. Kadang-kadang gue juga pakai zoom kayak 18-120 untuk coverage yang seluas itu. Selalu bawa gear-gear yang seru gitu buat kalian. Yang kayak gue bawa 360 cam gitu. Kayak selalu biar kayak ketika nanti di lokasi tuh ketika misalnya gue kan banyak kan syutingnya event clubbing gitu ya misalnya. Yang nari tuh gitu-gitu aja gitu. Biasa aja, DJ-nya juga lagi gak seru gitu. Tapi gimana caranya dengan momen-momen kekosongan itu gue bisa inspired kayak, oh iya kalau ini dibikin shot 360 seru kali ya. Ya udah gue keluarin 360 gue ya gitu. Jadi kayak always over prepare supaya nanti ketika di tempat syuting nanti kita selalu ada alat yang kita butuh. Dan itu juga menjadi inspiring things untuk mendorong kreativitas kita. Selanjutnya kenalin rundown dari acaranya. Ini sangat penting. Gue itu kalau dapat job dokumentasi gue selalu tanya kira-kira yang akan datang berapa orang, eventnya lokasinya di mana, dan rundownnya seperti apa. Karena itu penting, karena kalau untuk kita prepare apalagi dengan tim, kita harus koordinasi siapa yang akan ambil liputan di bagian mana, yang foto di mana, yang video di mana. Dokumentasi kan foto video, tapi gue selalu utamain kalau bisa nggak ada yang blockingannya tuh salah gitu. Jadi kalau foto di sini, video di sini nggak saling mengganggu. Jadi itu penting. Dan selain itu juga untuk jumlah orangnya itu penting juga, karena kita pengen ambil crowd kan. Jadi kita bisa estimasi, oh crowdnya akan kecil atau gede. Kalau gue biasanya kalau crowdnya nggak gitu gede, gue akan lebih fokus ambil crowd shot dengan lensa yang lebih zoom. Biar kelihatannya tetap rame, tapi nggak serame itu sebenarnya. Tapi kalau udah rame, ayo kita highlight pakai lensa wide gitu. Ya itu salah satu tips-tips kecil aja sih. Tapi intinya dengan kita lebih mengenal eventnya akan seperti apa pas hari H, kita lebih bisa prepare dari koordinasi tim. Apakah gue butuh bawa HT buat ngomong atau solidcom misalkan. Itu kayak itu juga penting. Baru kita masuk ke production. Setelah kita udah siapin semua itu, akan ada production day. Dan production day itu gue selalu ambil 3 shot atau prepare untuk ambil 3 shot yang estimasi kira-kira momennya kapan aja akan gue ambil. Yaitu gue akan pilih opening shot. Penting karena kayak itu 1-2 detik pertama yang orang akan lihat ketika mereka mau nonton video lu gitu. Jadi jangan sampai footage-nya tuh biasa-biasa aja. Lalu juga siapin ending shot. Ending shot ini gue biasanya ambil puncak acara atau momen-momen yang kayak meaningful banget yang gue bisa ambil tuh lumayan long take. Karena gue biasanya kalau di ending video tuh gue selalu pilih footage yang bisa gue tarik lumayan panjang. Kayak minimal banget 5 detik lah gue bisa tarik. Jadi pilih footage itu. Sama prepare hero shot lu. Karena biasanya kalau buat gue dokum itu awalnya kita build up something. Terus nanti di tengah video akan ada energi paling tingginya. Baru terakhir kita pelan-pelan turunin gitu ya. Nah siapin shot yang akan momennya tuh lagi core-core-nya gitu. Gue selalu pikirin 3 shot itu sambil gue ngeliput. Jadi kayak, oh potentially ini akan menjadi opening shot gue nih. Oh potentially ini menjadi hero shot gue. Dan bahkan kalau kamera kalian support, tandain aja dulu. Atau kayak kalian bikin mental note atau apa. Supaya kalian bisa tahu gitu nanti opening shot yang mana, hero shot yang mana, ending shot yang mana. Pas nyusun di edit ntar gampang. Selanjutnya ambil momen sebanyak-banyaknya dan ambil long take. Gue tuh paling gedek sama orang yang udah mau dokumentasi tapi dia ambilnya tuh pendek-pendek. Kita udah tahu nih momen acara dokum itu secepat itu berlalu gitu ya. Secepat itu. Kayak misalnya ambil piala penghargaan. Datang ambil penghargaan udah habis. Jadi jangan sampai kalian rekam, cut. Untuk tujuannya gue tahu save storage. Tapi ujung-ujungnya kalian nggak dapet momennya gitu.
Karena mending momennya ambil tapi memori kalian bengkak daripada memori kalian irit tapi momennya hilang. Makanya gue selalu kalau dokum gue sangat prepare memori ya. Gue bahkan kayak gue ada case ini, case-nya banyak nih. Ini SD card semua memori. Gue selalu bawa karena you never know kalian akan butuh memori lagi gitu. Bahkan gue yang punya memori 512 2 biji pun gue masih bawa SD card lain buat ekstra gitu. Jadi selalu jaga-jaga aja. Intinya selama proses tahap production itu kita harus mematangkan semua prep kita yang dari pre-production dan execute sesuai yang kita expect gitu sebisa mungkin ya. Karena biasanya yang kita prepare itu cuma kepake 20%. Sisanya itu menurut gue kembali lagi ke jam terbang. Semakin kalian sering shoot dokumentasi, semakin kalian akan lebih fasih ketika di core moments yang kalian tidak prepare, kalian ready. Dan itu gue nggak bisa kasih tips apa-apa sih. Intinya jam terbang lah. Jadi saran gue kalau dokum jangan pernah sendiri kalau gue ya. Menurut gue kalau dokum jangan pernah sendiri. Selalu kalau bisa kalian, apalagi kalau awal-awal, kerja sama orang yang lebih berpengalaman dulu pelan-pelan baru nanti kalau kalian mau dokum mimpin lah gitu. Akhirnya kita ke post production. Di post production ini lumayan core buat gue karena ini yang membedakan orang yang liputannya hasilnya biasa aja sama yang seru. Biasanya sebelum apa-apa gue mulai menyusun kejadian acara kemarin di otak gue atau di sequence-nya. Gue biasa bikin sequence kasarnya dulu. Itu gue nyusun aja tuh. Oh, kemarin acaranya tuh ada momen apa aja sih? Ada ini. Makanya biasanya kalau gue dokum event, mau deadline lama pun, gue bisa besoknya gue langsung nyusun. Intinya supaya gue gak lupa kejadian acara hari itu apa aja. Setelah gue melihat semua rangkaian acara, gue akan memikirkan flow-nya. Ada dua tipe nih. Ada klien yang memang urutannya mau sesuai aslinya. Kalau misalnya eventnya A, B, C, D, E, ya udah lu harus nyusunnya A, B, C, D, E. Which is ya kita punya keterbatasan kreativitas di situ akan lebih susah dibuat seru buat gue. Tapi ketika gue dikasih kebebasan dan kalian dikasih kebebasan, jangan lupa untuk memaksimalkan itu. Gue selalu pilih urutan momen itu berdasarkan serunya eventnya. Jadi ada A, B, C, D, E. Mungkin D dan C itu nggak gitu seru. Gue akan taruh di depan. Baru pelan-pelan misalnya A, B itu lebih seru, E paling seru. Jadi gue akan C, D dulu, C dan D mulai bangun pace-nya. Terus A dan B itu akan lebih naik lagi. Terus kita pakai yang E langsung dar, itu paling serunya sesuai dengan nanti flow video lu. Itu buat gue penting karena kalau gue punya kesempatan untuk atur momentsnya, gue bisa ambil perspektif video dokumentasi ini lebih kayak montage of emotions, montage of moments. Jadi gue bisa pilih momen-momen yang spesialnya tuh gue bisa atur timingnya di mana. Dan itu buat gue sangat penting gitu. Ketika gue dikasih kebebasan itu sama klien, ya gue akan benar-benar pakai itu. Dengan kita bisa atur pacing dari video kita, flow-nya tuh akan semakin seru lagi buat kita otak-atik dan lebih fleksibel juga. Baru di situ kita bisa masuk ke step 2, yaitu habis itu gue biasanya pilih lagu. Kalau gue pilih lagu, ini kembali lagi ke preferensi klien. Tapi kalau kita dikasih full creative flexibility, gue akan pilih lagu yang selalu dinamis. Dinamis dalam hal apa? Khususnya di beatnya. Biasanya kalau korporat banget eventnya, videonya akan beatnya cuman tak 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kayak lu mau gak mau cutnya harus ikutin itu. Tapi kalau misalnya kita punya creative freedom, lu akan dapat kesempatan untuk pilih lagu kan. Dan ketika lu bisa pilih lagu yang beatnya at least minimal kompleks lah. Lumayan kompleks karena duk tak gitu misalnya. Itu begitu banyak titik yang lu bisa sisipin video gitu, bisa ambil cut gitu. Dengan duk tak gitu kayak gitu, lu bener-bener punya kebebasan untuk gue mau taruh video berikutnya di mana. Jadi meskipun beatnya sama terus, sequence lu bisa ada yang panjang videonya, ada yang pendek, ada yang panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang. Jadi pacingnya tuh selalu dinamis gitu videonya. Gak cuman, oh ini pasti ganti footage nih bentar lagi. Oh ini pasti ganti footage bentar lagi. Lu kayak kalau video lu ditonton sama videographer lain, mereka pun kaget. Kok dia nge-cut di sini gitu, kaget gitu. Dan gue suka itu. I like when my pacing itu dinamis. Gak sekedar gitu-gitu aja. Dan dicampur lagi dengan komposisi yang variatif, itu semakin seru lagi menurut gue. Perspektif orang yang nonton videonya. Abis itu gue juga mau rekomen kalian, setelah kalian pilih lagu, kalian harus pinter cutting lagunya juga. Karena menurut gue lagu itu salah satu yang paling penting buat gue kalau ngedit video dokum. Dan dengan kita pilih lagu yang tepat, kita juga bisa atur pacingnya. Karena lagu itu selalu ada strukturnya kayak ref, chorus, bridge gitu kan dan sebagainya. Tapi kayak yang lu bisa highlight di sini adalah pilih bagian lagu yang match sama moodnya. Karena gue biasanya kayak
Personally gue paling suka kan pakai lagu EDM ya kalau misalkan ngedit video dokum. Dan biasanya tuh selalu ada kayak intro. Nah intronya biasa gue pendekin karena kan kelamaan ya nggak seru. Intronya pendekin terus nanti masuk refnya sebagian aja build up. Pas build up gue selalu berusaha pilih footage yang seru tuh. Karena pacing gue udah jelas arahnya. Gue mau pelan-pelan build up. Nah pas detik ke misalnya video gue 1 menit. Pas detik ke 30 detik gue mau beat drop tuh langsung langsung seru gitu. Itu gue akan pilih gitu. Dan bahkan di lagunya lu cari sound effect yang aneh-aneh. Kayak misalnya tiba-tiba pacingnya bisa kayak mau naik, turun dulu, terus naik gitu. Nah gue akan pakai bagian kayak gitu. Karena menurut gue unexpected banget. Gue tuh selalu pengen bikin orang tuh gak bisa predict video gue akan seperti apa. That's the fun part of ngedit video dokum menurut gue. Dan bisa sebisa mungkin kita pilih cut-cutnya yang perfect untuk mencapai mood yang kita pengen dapetin di video itu. Bahkan kalau lu pakai lagu EDM, kayak gue pakai lagu EDM tuh gue selalu mencari suara-suara aneh yang ada di lagu EDM itu. Bisa kaca pecah lah, bisa tiba-tiba ada orang teriak gitu. Gue selalu berusaha match visualsnya dengan sound effect wacky itu. Karena menurut gue itu menjadi part of your video juga gitu jadinya. Bukan cuman kayak sekedar oh lu pakai lagu ada videonya. Tapi lagunya tuh bener-bener terintegrated sama videonya. Karena lu bener-bener mikirin every single sound yang ada di lagu itu bisa menjadi trigger untuk visualnya. Jadi jangan lupa untuk pakai itu juga. Dan lastly, setelah kalian udah nyusun itu, opening shotnya udah dapet, peak shotnya udah dapet, hero shotnya, endingnya harus enak ya kan. Endingnya pilih shot yang kalian suka gitu. Jadi gue selalu mikirin pas nyusun sequence, openingnya kayak gini, sama kayak tadi pas production ya, gue udah langsung tahu nih, oh puncaknya gue mau footage ini. Jadi gue tuh ngedit tuh kayak bukan dari kiri ke kanan, tapi kiri, kanan, tengah, baru gue isi tengah-tengahnya gitu. Cara gue ngedit dokum, at least gue gak pernah flow-nya kiri ke kanan gitu. Ketika kalian ngedit, isi aja. Sambil kalian seleksi footage, oke ini bagusnya di belakang nih, tarik ke belakang. Oh ini bagusnya buat depan nih, tarik ke depan. Nyusun, lama-lama kebentuk gitu. Dari gini, tek, udah kebentuk. Itu akan menjadi core buat gue ketika gue lagi sequencing. Ya, so overall itu kurang lebih tutorial pendek gue, sharing pendek gue untuk storytelling di video dokumentasi. Dan hopefully setelah kalian dapat liputan dokumentasi berikutnya, kalian bisa mencari keseruan di mana eventnya meskipun nggak seru gitu. Always make it fun, always make it enjoyable. Karena setiap editan itu bisa menyenangkan kalau kita bisa dikasih creative freedom. Kalau misalkan kalian udah ambil liputan yang kalian suka, kalian udah kebayang editannya seru, tapi kliennya banyak ngatur flow-nya, gue bikin director's cut sendiri. Jadi gue ikutin dia punya, gue kasih ke dia. Nanti buat porto gue bikin versi sendiri yang jauh lebih seru, yang sesuka hati gue. Kalau kalian dibatesin kreativitasnya, itu cara gue tetap bisa mempertahankan kreativitas gue. That's all for me. Thank you guys for watching. Hopefully konten-konten gue terus insightful untuk kalian. And I'll see you guys in the next one. Bye.